Halo guys, kita ketemu lagi. Ini merupakan video kelanjutan mengenai record atau rekaman. Nah, sebaiknya sih kalian dengerin dulu video saya yang sebelumnya yang membahas penjelasan mengenai record atau rekaman dan bagaimana contoh dasar dari rekaman atau record. Nah, oke, baiklah. Sekarang kita perluas kasus kita. Kalau kemarin kita sudah membahas sebuah record namanya mahasiswa, di mana record ini menyimpan NIM, nama, kode mata kuliah, dan nilai. Kemudian kita membaca dan belajar mencetak data dari setiap recordnya atau field dari setiap recordnya. Oke, kalau kemarin kita baru belajar untuk satu orang, jadi ini menyimpan satu orang mahasiswa. Nah, kadangkala kan tidak sesederhana itu kan masalahnya. Bisa jadi, gimana kalau ada banyak mahasiswa, mungkin 10 mahasiswa, mungkin 100, atau bahkan 1000. Apakah kita akan membuat data MHS sebanyak 1000, misalnya data MHS 1, data MHS 2, data MHS 3, dan seterusnya? Well, itu kan kurang efisien ya, dan mungkin kalian sudah mulai melihat ciri-cirinya. Ini merupakan struktur data apa sih kalau misalnya ciri-cirinya udah kita harus membuat variabel yang sejenis dan banyak gitu. Terutama kalau kalian sudah mendengarkan video penjelasan mengenai array. Oke, jadi kalau kita ingin menyimpan banyak data dan data itu memiliki tipe yang sama, berarti kita bisa menggunakan array daripada kalian seperti ini ya. Misalnya saya punya 5 mahasiswa, berarti data MHS 1, kemudian data MHS 2, lalu data MHS 3, dan seterusnya. Itu kan kurang efisien aja gitu. Nah, sebaiknya ini kita buat menjadi array. Nah, jadi seperti ini. Data MHS adalah array 1 sampai misalnya saya buat 100 aja of mahasiswa. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar array yang tipenya misalnya integer, jadi dia misalnya nilai titik 2 array 1 titik-titik 100 of integer. Itu kalau tipenya integer. Kalau tipenya adalah real, berarti array 1 titik-titik 100 of real. Kalau misalnya nama, ada 10 nama, misalnya array 1 titik-titik 10 of string, kan seperti itu. Nah, berhubung di sini yang kita buat array-nya itu adalah mahasiswa, jadi kita punya maksimal 100 mahasiswa, berarti di sini kita of mahasiswa. Nah, jadi seperti itu ya, walaupun dia adalah tipe bentukan, eh, kita masih bisa gunakan juga dalam array gitu, karena tipe bentukan ini kita bisa anggap sebagai tipe biasa aja, seperti itu. Oke, nah sekarang di sini saya butuh variabel tambahan, misalnya K. K ini akan saya gunakan sebagai counter atau pencacah untuk melakukan pemrosesan data berulang, misalnya menginput datanya berulang, kayak gitu kan. Nah, kemudian saya memiliki N, oh sorry, saya memiliki N dan saya memiliki K, di mana N ini adalah jumlah mahasiswa saya. 100 ini adalah slot yang saya sediakan, tapi mungkin saya tidak akan menggunakan ke 100-nya, mungkin mahasiswa saya hanya ada 10, mungkin hanya ada 20, seperti itu. Itu dinyatakan dalam N, seperti itu ya. Berarti dia adalah integer, karena bilangan bulat dong, nggak mungkin dong jumlah siswanya ada 2,5, kayak gitu kan, itu kan nggak mungkin ya. Oke, nah setelah ini berarti kalau saya ingin meread, berarti saya gunakan misalnya for. Nah, karena saya nggak mau dong kayak gini, read data MHS yang ke-1 .nim, nanti data MHS yang kedua .nim. Nanti kalau data mahasiswa saya ada 10, saya melakukan penulisan read ini sebanyak 10 kali dong. Berarti dia akan menghabiskan 40 baris, kan banyak banget gitu ya. Oke, jadi itu tidak efisien. Sekali lagi kita gunakan perulangan. Nah, oke, jadi kita akan read n-nya. Jadi jumlah siswanya tuh berapa, itu kita read. Nah, setelah itu baru kita masuk for. Nah, misalnya kita pakai K nih. Nah, for K sama dengan 1 to N. Jadi sampai N, bukan sampai 100. Kenapa? Karena di sini jumlah siswa kita cuma N aja, kayak gitu. Oke, nah setelah itu baru deh di sini read. Nah, perbedaannya antara variabel biasa dengan array adalah seperti yang sudah diungkapkan di video sebelumnya mengenai array, bahwa array itu dipanggil dengan indeks, diakses dengan indeksnya. Sehingga di sini kita akses dengan indeks. Jadi indeksnya itu data mahasiswa yang ke-1, kedua, ketiga itu disimpan oleh variabel K sebagai counter atau pencacah. Jadi di sini yang ke K. Nah, jadi seperti itu. Data MHS yang ke K.nim. Nanti data MHS yang ke K. nama.
data MHS yang ke k.kode.mk, data MHS yang ke k.nilai. Nah, setelah itu tentu saja ada N4. Nah, jadi modifikasinya gini doang sih, ditambahin for, terus habis itu ingat ditambahkan indeksnya gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau mencetak nih, kalian bisa gunakan for kalau kalian ingin mencetak semua. Tapi kalau misalnya hanya data tertentu, misalnya data mahasiswa yang ke satu misalnya, berarti tulis satu dot nama MHS. Misalnya data mahasiswa yang ke satu untuk nama atau data mahasiswa yang kedua, berarti seperti ini, gitu ya. Tapi saya akan contohkan dengan menggunakan for misalnya, berarti sama aja sih di sini. Kita pakai for K, karena kita punyanya K ya. Dan K ini kan udah selesai digunakan pada saat N4, berarti bisa dong kita gunakan lagi. To N, ya, karena di sini jumlahnya adalah N. Oke, jadi kita akan tulis di sini. Misalnya data mahasiswa yang ke K dot nama MHS, data mahasiswa yang ke K dot nilai. Kalau kalian ingin mencetak NIM-nya, tinggal kalian tambahkan aja lagi. Ingin mencetak nilainya, tinggal ditambahkan lagi. Ya, seperti itu aja sih sebenarnya. Oke, ini adalah pseudocode-nya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Tinggal dimodifikasi, ditambahin array, ukurannya berapa, of apa. Kemudian nanti kalian masukkan ke dalam for. Dan di sini harus ada indeksnya. Tinggal itu aja. Nah, bagaimana untuk flowchart-nya? Pada dasarnya sih sama aja ya. Di deklarasi, kalian perlu menambahkan bahwa data MHS ini adalah array 1-100 of mahasiswa. Kalau yang type mahasiswa ini nggak perlu saya jelaskan lagi, itu udah dijelasin di video sebelumnya deh. N dan K ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kita membaca N, yaitu jumlah mahasiswanya, lalu kita masuk ke dalam for. For K sama dengan 1 sampai dengan N. Karena di sini jumlah siswanya N. Nah, selama kondisi terpenuhi, maka bacalah data MHS. Ingat, harus ada indeks yang ke k.nim, kemudian membaca data MHS yang ke k.nama, kode mata kuliah, dan nilai. Kalau sudah selesai, dia akan balik lagi ke for dan menanyakan apakah kondisinya masih terpenuhi. Atau dalam hal ini, apakah belum melebihi N. Nah, kalau ternyata kondisi sudah tidak memenuhi atau sudah melebihi N kan, selesai. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ditambahkan dengan mencetak, berarti setelah tidak ini masuk ke for lagi untuk mencetak. Kurang lebih seperti itu aja sih sebenarnya untuk penggunaan record di dalam pseudocode dan di dalam flowchart. Mudah-mudahan kalian bisa paham untuk penggunaan array-nya. Nah, setelah ini saya akan membahas contoh bagaimana kalau kita memproses, misalnya kita ingin menghitung rata-rata dan lain sebagainya. Oke, sampai ketemu ya.